Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Siti Zumaroh, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang. Pada video ini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual Modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Restitusi artinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Adapun langkah-langkah restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada video ini, saya akan menampilkan contoh kasus. Kasus ini adalah hanya sebagai referensi penerapan restitusi dan bukan merupakan kejadian asli. Pada kasus yang pertama, yaitu Naura, murid kami, murid kelas 5 SD IT Buah Hati Pemalang, terlihat marah-marah di kelas. Dia berbicara dengan nada yang kencang, bahkan dia memberantakkan buku-buku yang ada di meja guru di kelasnya karena dia merasa tertuduh belum melaksanakan piket, padahal dia sudah piket. Setelah mendapat info tentang Mbak Naura ini, yang belum bisa mengelola emosi, saya merasa perlu untuk membimbing Mbak Naura agar ke depan lebih bisa mengelola emosi dengan lebih baik. Untuk itu, saya menerapkan bimbingan ini dengan menggunakan metode restitusi. Berikut video dokumentasinya. Assalamualaikum Mbak Naura. Waalaikumsalam, Us. Bagaimana kabarnya? Baik, Us. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Naura, Ustadzah mendengar katanya Mbak Naura marah-marah di kelas tadi. Iya, Us. Aku marah-marah karena dituduh Medina belum piket. Oh gitu. Ustadzah sih bisa paham ya Mbak. Pasti nggak enak ya kalau dituduh ya. Iya, Us. Padahal kita nggak melakukan sesuatu tapi kita dituduh ya. Iya. Iya. Terus tadi marah-marahnya gimana? Tadi aku teriak-teriak, Us, sambil ngelempar barang-barang yang ada di meja. Ya Allah. Tapi menurut Mbak Naura, sebetulnya marah-marah itu perbuatan yang bagus apa enggak sih? Enggak, Us. Iya, Mbak Naura masih ingat ada hadisnya ya? Iya, Us. Hadisnya apa Mbak? La takdub walakal jannah, janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Alhamdulillah, Masya Allah, masih ingat ya. Terus seharusnya kalau kita perasaan hatinya nggak enak, kesel, kayak gitu, supaya tidak marah, apa yang harus dilakukan? Berzikir dan berwudu, Us. Gitu. Terus kalau ada masalah tadi dituduh, seharusnya Mbak Dina bisa melakukan apa ya? Aku bisa ngomong baik-baik ya? Iya, sama ngelapor ke Ustadz sih, Us. Iya, betul. Terus yang dilakukan Mbak Naura itu marah-marah itu kira-kira sesuai nggak sama keyakinan kelas kita? Enggak, Us. Enggak ya. Menurut Mbak Naura, keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggar Mbak Naura? Menghormati sesama. Iya, betul sekali. Kemudian nanti berikutnya rencananya apa, Mbak Aku Naura? mau saling meminta maaf sama Medina, Us. Masya Allah, Ustazah setuju sekali itu Mbak. Nanti harus saling minta maaf dan memaafkan ya. Iya, Us. Ya Ustazah doakan nanti mudah-mudahan Mbak Naura sama Mbak Medina kembali rukun lagi. Amin. Kemudian kondisi kelas bisa kondusif ya. Biar kelasnya aman, nyaman, menyenangkan untuk belajar ya. Ya sudah cukup Mbak Naura bisa kembali ke kelas. Oke, Us. Ya. Assalamualaikum, Us. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk kasus kedua adalah Medina, sang ketua kelas, yang
mendapatkan informasi bahwa Naura tidak melaksanakan piket. Sedangkan sebagai ketua kelas, dia merasa bertanggung jawab bahwa seluruh teman sekelasnya bisa disiplin melaksanakan piket. Ia pun berbicara kencang dan memerintah serta agak menuduh Naura agar segera melaksanakan piket. Tetapi yang dilakukan Mbak Medina ini adalah tanpa sebelumnya cek and recheck kebenaran informasi yang diterima, sehingga muncullah kesalahpahaman antara Medina dan Naura. Sebagai guru, saya juga merasa bahwa Medina memerlukan bimbingan, yaitu agar dia selalu cek and recheck atau konfirmasi terlebih dahulu terhadap segala informasi yang dia terima, agar ke depan tidak ada kejadian lagi teman yang marah karena merasa tertuduh. Untuk proses bimbingan ini, saya mempraktikkan restitusi. Berikut video. Assalamualaikum Mbak Medina. Waalaikumsalam Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bos. Alhamdulillah. Mbak Medina, Ustazah mendengar katanya Mbak Medina itu memfitnah Mbak Naura, betul? Aku nggak ngefitnah Naura, Us. Aku cuma negur dia aja biar dia mau piket. Oh lah, Mbak Medina yakin Mbak Naura itu belum piket? Yakin sih enggak, Us. Aku cuma dapat laporan dari teman-teman. Dan aku sebagai ketua kelas harus berani negur dia. Oh, Ustazah paham. Berarti Mbak Medina itu karena tanggung jawabnya sebagai ketua kelas ya? Iya, Us. Terus tadi caranya Mbak Medina negur Mbak Naura bagaimana? Aku ngomong agak kenceng, Us. Agak merintah juga biar dia mau piket. Begitu. Karena ini ya, karena tanggung jawabnya sebagai ketua kelas ya. Iya, Us. Tapi menurut Mbak Medina, kalau kita menegur seseorang, terus tanpa kita tahu persis bahwa orang tersebut benar-benar melakukan kesalahan, itu kira-kira perbuatan yang baik atau kurang baik ya? Kurang baik, Us. Ya. Seharusnya bagaimana yang dilakukan Mbak Medina? Kita harus cek dulu laporan itu benar atau enggak. Oh gitu, iya. Kemudian menurut Mbak Medina, yang dilakukan Mbak Medina itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Enggak sesuai. Keyakinan kelas kita mana yang kira-kira Mbak Medina langgar? Aku udah ngelanggar keyakinan kelas yang nilai menghormati orang lain, Us. Oh iya ya. Kemudian berikutnya nanti apa rencana Mbak Medina? Aku harus minta maaf sama Naura. Masya Allah. Iya ya. Semoga nanti Mbak Medina sama Mbak Naura bisa baikan lagi ya. Iya, Us. Bisa hubungannya kembali harmonis, Ya, agar suasana belajar di kelas bisa menyenangkan ya. Iya. Alhamdulillah Mbak Medina sudah bisa memahami ya. Tapi Ustazah paham sih Mbak Medina itu melakukan seperti itu karena tanggung jawabnya sebagai ketua kelas ya. Ya sudah, cukup Mbak Medina bisa kembali ke kelas. Terima kasih ya. Terima kasih, Ustazah. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian video ini kami akhiri dengan menampilkan video refleksi dari Mbak Medina dan Mbak Naura atas praktek restitusi yang telah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafezal Medina Inuristi, biasa dipanggil Medina. Saya murid dari kelas 5A dan saya bersekolah di SDIT Buah Hati Pemalang. Perkenalkan, nama saya Naura Ismira Akwilaria, biasa dipanggil Naura. Saya murid dari kelas 5A dan bersekolah di SDIT Buah Hati Pemalang. Kami sangat senang sekolah di SDIT Buah Hati karena setiap kami ada masalah dengan teman, kami tidak disalahkan, melainkan kami dibimbing dan diberi waktu untuk berpikir dan merenung, sehingga kami menyadari kesalahan kami dan juga bisa menemukan solusi atas masalah kami. Sehingga kami pun selalu rukun sesama teman, dan kelas pun menjadi lebih kondusif, aman, nyaman,
dan menyenangkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.